Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama hari ini saya akan mempresentasikan tentang mapping saya yang berjudul fungsi Al-Quran sama caranya mencari ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, bingung ya cara mencari ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran. Pertama, tentang fungsi mencari Al-Quran perlu diketahui yaitu Al-Quran adalah sumber utama bagi masyarakat Islam, terutama bagi kalangan-kalangan yang ingin memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dijelaskan itu diturunkan untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sudah diotak-atik oleh orang-orang yang telah menyembunyikan kitab-kitab Allah. Kemudian dia ini didesain untuk menjadi sumber utama bagi pedoman kehidupan atau norma-norma kehidupan, dan Al-Quran ini itu menjadi yang menjadi pedoman moral bagi hukum-hukum negara ataupun yang lain. Kemudian kedua, tentang turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Pertama yaitu tentang struktur Al-Quran ini adalah menjadi rujukan utama bagi semua hukum Islam. Contohnya tentang hukum keluarga itu ada dalam Quran, ada juga hukum najis dan sebagainya. Kemudian ada juga ajaran-ajarannya itu semuanya diambil dari Al-Quran. Contohnya cara belajar gimana begitu diambil dari Al-Quran. Kemudian ada juga dari segi petunjuknya, yaitu Al-Quran ini memberi petunjuk kepada pembaca itu melalui 3 metode. Pertama yaitu ada metode sejarah, yaitu si pembaca ini diberitahukan bahwa dulunya ada kaum apa, yaitu dia mendustakan dan terkena azab yang pedih, maka menjadi pelajaran bagi pembaca-pembaca yang sekarang. Kemudian ada juga yaitu pelajaran yang tansil, yaitu dia memberi perumpamaan tapi yang akan dikabulkan. Contohnya yaitu memberi perumpamaan dari sesuatu yang yang belum terjadi. Contohnya yaitu orang-orang yang lemah imannya ibarat rumah laba-laba, yaitu mudah dihancurkan. Kemudian ada juga perumpamaan Bashir dan Nazir, yaitu dia memberi perumpamaan dari dunia dan akhirat. Contohnya bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan maka akan dimasukkan ke surga Aden, seperti itu. Kemudian ada juga menerapkan dalam kehidupan. Pertama yaitu selalu memantapkan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan sumber utama bagi kehidupan kita, bagi moral-moral kita dan norma-norma kita. Kemudian ada juga memantapkan bahwa kebenaran Al-Quran itu ada dan dari segi gaib maupun nyata, yaitu contohnya kalau gaib dia itu ada sugestinya tersendiri bagi pembacanya. Kemudian ada juga kalau yang nyata, yaitu memberi kesan kesan nyaman dan suka untuk terus membaca ayat Al-Quran. Kemudian kita harus juga memantapkan dalam segala aspek. Contohnya yaitu dari segi ayatnya, segi artinya, segi turunnya, segi kebenarannya Al-Quran itu harus yakin. Kemudian ada juga diharuskan untuk membaca, minimal membaca, kalau bisa juga menghafal. Kemudian ada juga memahami dan mengamalkannya dari ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Al-Quran di dalam Al-Quran. Kemudian ada juga cara-cara mencari
ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Quran. Pertama yaitu ada pengertian cara mencari Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran ini dikelompokkan dalam surah dan ayat-ayat. Nah, kalau surah-surah itu dalam juz-juz, kalau ayat-ayat ada hizb. Kemudian kalau mengetahui jumlah surat Al-Quran itu ada 114 dan ayatnya itu ada 6.600 lebih. Kemudian ada juga pembagian dari segi turunnya Al-Quran. Pertama yaitu dari Mekah atau Makkiyah, kalau Madinah yaitu Madaniyah. Nah, kalau Makkah itu biasanya dia menyangkutkan tentang orang-orang yang belum Islam. Contohnya yaitu ya ayyuhalladzina kafaru, atau ya pokoknya menyeru hai orang-orang kafir, ataupun ya ayyuhan nas, hai manusia. Enggak langsung kayak yang langsung turun dari Madinah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang Madinah yaitu sudah memantapkan bahwa orang-orang itu sudah beriman semua. Kalau yang Makkah yaitu masih mengajak untuk kepada beriman, kayak ya ayyuhan nas. Kemudian pengertian dari surat-surat ini juga ada dua macam, yaitu ada yang memakai bismillah, ada yang tidak memakai bismillah. Kalau yang memakai bismillah itu ada surat-surat Al-Baqarah dan lainnya. Kalau yang tidak memakai bismillah yaitu ada At-Taubah, hanya At-Taubah. Kenapa tidak memakai bismillah? Menurut pendapat ulama, dia itu tidak berdiri sendiri, karena sebelumnya ada surat dan itu masih bernyambung dengan At-Taubah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.